Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian nonton video ini. Apa kabar guys? Kabar kalian semua baik-baik saja? Di video kali ini saya mau ngetes top speed motor saya setelah di bore up 130 cc. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf karena nggak ngevlog, udah ngerekam sebenarnya. Udah ngerekam di motor, tapi lagi nggak pakai kamera yang biasanya gitu loh. Jadi ngerekamnya pakai HP dan ternyata nggak ke-record di HP gitu loh. Oke, jadi saya dubbing seperti ini aja ya guys. Oke, sebelum disclaimer dulu ya, sebelum saya ngetes, ini bukan buat menunjukin motor ini kenceng atau sebenarnya nggak cocok, nggak gimana ya, sebenarnya bukan speknya buat nyari top speednya gitu loh. Karena apa? Bukan speknya buat nyari top speed, karena settingannya itu sebenarnya buat ngejar powernya. Jadi saya mau ngetes top speed ini motor dengan settingan seperti ini, dengan final gear yang gede 15 yang depan dan belakang, ukuran gearnya 41, terus dan kaki-kakinya yang cukup gambot. Benar-benar terbilang untuk sebuah motor bebek ini kaki-kakinya cukup gede gitu loh, melebihi standarnya gitu loh. Yang depan ini pakai velg 3 inci, ban 90/90, dan belakang velg 3,5 inci dengan ukuran ban 130/80 gitu. Ini cukup besar dan berat. Makanya itu saya mau ngetes ini motor bisa nyentuh top speednya, bisa nyentuh berapa sih gitu. Oke, kita tes di malam hari. Ini udah tengah malam ya guys, hampir pagi kayaknya, hampir pagi gitu loh. Dan saya nggak sendiri, ditemani juga sama teman saya, Angger namanya, yang Supranya dulu pernah saya review, yang Supra putih itu. Dia punya Supra 130 cc yang udah di bore up 130 cc juga, tapi jebol dan dia ganti Tiger sekarang, Tiger macan. Jadi kita mau tes di daerah Ring Road. Oh iya, alat tes buat ngetes top speednya tuh pakai apa? Karena speedometer saya mati, dan sebenarnya kalau pakai speedometer tuh nggak akurat gitu guys. Jadi saya pakai speedometer GPS dari aplikasi di handphone. Kalian bisa cari di Play Store juga aplikasi ini, ketika chat speedometer gitu nanti keluar banyak pilihannya. Saya pilih yang nunjukin top speedometernya yang gede biar kelihatan di kamera gitu loh. Jadi alatnya pakai GPS buat ngetes top speednya. Kelebihannya ini tuh apa sih, ngetes pakai GPS itu? Kelebihannya itu lebih akurat daripada pakai speedometer bawaan motor gitu, daripada speedometer bawaan motor. Jadi lebih benar-benar akurat. Kalau 50 km per jam ya itu kenyataannya 50 km per jam gitu loh. Dan sedangkan kalau pakai speedometer di motor, ketika kita bawa motornya udah kenceng, itu kadang meleset gitu loh. Meleset bisa lebih kencang gitu loh. Jadi nggak terlalu akurat sih kalau menurut saya di speedometer di motor gitu. Jadi lebih akurat di speedometer GPS. Oke, kita mulai tes yang pertama ya, tes top speed yang pertama. Oke, itu tadi
hampir nyentuh di udah nyentuh di 100 km per jam. Lumayan juga ternyata masih bisa nyentuh gitu. Dulu juga sebenarnya udah bisa nyentuh di 100 km per jam, dan sekarang bisa nyentuh di 100 km juga 100 km per jam, tapi sekarang bedanya lebih cepat nyentuhnya ke 100 km per jam. Tapi sebenarnya ada trouble sih ketika saya shifting tadi itu. Slip terus koplingnya, slip terus. Di gigi 4 dah setelah shifting itu masih ngerasa slip gitu loh. Tapi anehnya di keadaan pas slip itu masih bisa nyentuh di 100 km per jam. Mungkin ketika kalau koplingnya benar, pas koplingnya udah dibenerin, mungkin bisa lebih sih menurut saya. Tadi di gigi 4 itu slip terus rasanya tuh. Gigit enggak gitu loh rasanya koplingnya tuh. Oke, kita mau iseng-iseng nih, coba sama Tiger Staran. Oke, tunggu lampunya hijau. Cukup sepi sih guys, jadi makanya saya berani coba di jalan ini karena jalannya sepi gitu loh. Oke, kita mulai. Oke, di sini ketika start sebenarnya saya yakin banget bisa sebenarnya buat nandingi Tiger itu, tapi masalahnya ada di kopling lagi, slip terus gigi dari start 1 masuk 2 3 slip terus gitu loh. Oke, jadi kendala di mesin ini masih di sektor koplingnya. Ya sudah saya jelaskan di video pas speknya itu kan ada trouble gitu, koplingnya slip terus. Kalau Staran sebenarnya kalau koplingnya nggak slip bisa sedikit ngimbangin si Tiger tadi itu. Oke, di sini kita coba ngetes lagi. Lihat cuplikan ini ya. Oke, jadi itu tadi ternyata masih tetap slip ya, tetap trouble-nya di kopling, slip, dan sedikit nabrak limiter gitu. Saya rasakan tenaganya masih bisa lebih, tapi udah nabrak di limiter juga gitu. Gigi 1, 2, dan 3 gitu masih udah nabrak limiter lagi. Kalau dicuplikan kalian bisa lihat kalau ngelimit motornya. Oke, kita gas lagi sambil saya selama ini sebenarnya belum pernah ngegas pol motor ini bener-bener pol gitu, dan kalau baru kali ini sih nyobain ngegas pol gitu. Keluar berkata gitu, seperti ini terakhir ya.
Jadi cukup nggak lama-lama juga ngetes top speednya, cukup segitu aja karena nggak terlalu berani terus-terusan digeber motornya, sayang juga. Jadi kesimpulannya gini, tenaga motor ini lebih dari cukup, melebihi ekspektasi saya gitu loh, dan masih terkendala di kopling. Nah, saya udah jelaskan kemarin kan ada kendala di rumah koplingnya itu, saya beli bekas ternyata kurang bagus, dan ini masalahnya di per koplingnya kurang gimana ya, per koplingnya itu terlalu empuk, dan makanya itu harus diganti per kopling yang sedikit keras. Antara ganti per kopling racing atau saya mau ganti per koplingnya punyanya Smash, atau opsi lain juga ganti per kopling tetap pakai Supra 125 tapi yang ganti yang baru gitu. Mungkin per kopling yang ini udah lembek gitu kan, jadi ganti baru mungkin bisa lebih greget lagi gitu. Jadi kalau masalah kopling tinggal diganti rumah kopling yang baru, udah saya belikan juga, dan itu per koplingnya next yang mau saya benerin itu sih di rumah koplingnya dan per koplingnya gitu. Tapi ketika saya ganti per kopling yang racing atau pakai punya Smash, itu koplingnya nanti bakalan lebih keras. Ketika lebih keras nanti bikin usia stud koplingnya atau tali koplingnya itu lebih pendek gitu loh, ibaratnya gampang pedot, gampang putus gitulah kalau bahasa Indonesianya. Jadi makanya itu masih galau sih mau pakai per kopling yang mana gitu, yang biar awet. Ganti per kopling yang mana biar awet, kabel koplingnya dan koplingnya itu lebih greget gitu loh, jadi biar nggak selip-selip. Nah itu kalau di kopling. Terus yang kedua tadi kan mentok limit. Sebenarnya emang kalau kemarin kata Bang WD pas mau ngerjain motor ini, emang nggak apa-apa sih dipakai CDI standarnya aja, karena biar membuat mesin ini lebih awet gitu loh. Kan masih pakai standarnya pabrik, kalau standarnya bawaannya si blade ini loh kalau pakai CDI standar, jadi masih ada batas limitnya, masih ada limiternya loh, jadi nggak ngebikin mesin ini cepet jebol lagi. Tapi ya kelemahannya itu nabrak limit. Tapi ketika saya mau ganti CDI yang racing itu, limitnya bakal kebuka, tapi minusnya itu bikin mesin gampang cepet jebol. Jadi mungkin kalau untuk touring gini menurut saya nggak perlu deh pakai CDI racing. Toh motor ini bukan buat saya kebut-kebutan, yang penting enak aja bawahannya. Jadi mungkin opsi buat pakai CDI racing belum saya urunkan, saya tidak pakai dulu gitu, tidak dulu lah pakai CDI racing. Nah gitu ya, tinggal kopling aja sih. Setelah kopling selesai kita tes lagi ya top speednya ya, saya update lagi ketika sudah ganti kopling dan lebih enak lagi shiftingnya ketika koplingnya nggak selip gitu. Tapi saya yakin masih top speednya masih bisa lebih sih menurut saya ketika koplingnya enak gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini, video tes top speed Honda Blade bore up 130cc. Terima kasih buat kalian yang sering banget nonton video saya, selalu support saya terus pokoknya buat bikin video lagi, bikin konten lagi. Oke, saya Frankius Regis cabut dulu ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.